Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online ya untuk mapel akidah akhlak kelas 7 MTS Negeri 1 Banyumas semester Gasal. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan rangkuman materi bab yang pertama, yaitu akidah Islam. Nah, ini materi yang sangat penting ya, dan Pak Ari akan menguraikan secara singkat saja. Makanya ikuti dari awal sampai akhir, semoga kalian bisa lebih paham lagi. Oke anak-anak semuanya, kalian perhatikan peta konsep berikut ini ya. Ini materi kita meliputi ada pengertian akidah Islam, dalil tentang akidah Islam, kemudian dasar-dasar akidah Islam, kemudian tujuan akidah Islam, dan juga menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Oke, kita langsung masuk ke materi. Kalian amati dulu ya gambar berikut ini. Ya, ini ada beberapa santri yang sedang berdoa. Tentu tujuannya salah satunya adalah menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ingat ya pengertian akidah Islam? Oke. Akidah ini berasal dari kata aqoda, yaitu akidatan yang artinya adalah ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut: ma ngaqada alaihil qalbu wal dhamir, yang artinya adalah sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Jadi ini pengertian akidah secara bahasa. Kemudian dalam Al-Qur'an akidah sering juga disebut ya. Salah satunya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya, ini adalah pengertian akidah Islam secara bahasa. Kemudian akidah Islam secara istilah atau al-aqidah al-islamiyah bisa diartikan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Jadi kalau secara bahasa itu adalah ikatan, kalau secara istilah adalah pokok-pokok kepercayaan yang wajib diyakini kebenarannya oleh umat Islam tentunya. Ya, lanjut. Dasar akidah Islam itu ada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu kalian masih ingat ya pengertian Al-Quran dan hadis. Pak Ari tidak akan menjelaskan secara detail ya. Ini dasarnya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan mempelajari akidah Islam adalah yang pertama untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Ya, dengan kita berakidah maka insya Allah kita akan terhindar dari kemusyrikan. Kemudian untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Nah, ini penting sekali ya. Kemudian menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, ini adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Adapun pengertian iman, Islam, dan ihsan, kalian perhatikan ya, Pak Guru ulangi lagi. Menurut bahasa ya, iman ini berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya adalah percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah al-imanu huwa tasdiqum biqalbi wa iqrarum bilisan wa amalum bil arkan, yang artinya adalah iman ini membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan ya. Jadi iman ini tidak cuma diucapkan, tapi dalam hati juga diyakini serta dibuktikan dalam perbuatan. Rukun iman ada berapa? Ayo. Nah, rukun iman ini ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada putusan Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ini tentu harus hafal ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah Islam.
Islam secara bahasa ini berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam itu adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, ya. Ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala menjamin kebenaran tersebut sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi kita tidak boleh ragu akan kebenaran ajaran agama Islam. Harus yakin, ya. Ini adalah pengertian Islam. Adapun rukun Islam ada 5, betul sekali. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ihsan. Nah, ini. Ihsan berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan tentunya. Ini adalah pengertian ihsan. Adapun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa, ya, mari kita baca bersama. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya adalah, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini adalah pengertian ihsan, ya. Nah, ketiga hal ini merupakan hal yang sangat penting dan satu sama lain saling terkait. Ya, kita coba perhatikan, ini adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Kalian perhatikan, iman menekankan pada akidah dan keyakinan, amal batin, ya. Islam itu lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Sedangkan ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Nah, ini adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Bisa dipahami ya, kalian cermati dengan baik. Ketiga hal ini penting untuk selalu, ya, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, antara iman, Islam, dan ihsan. Sampai di sini anak-anak bisa dipahami ya. Ini materi bab yang pertama Pak Guru sampaikan secara singkat. Oke anak-anak, ya demikian tadi pembahasan kita. Untuk selanjutnya adalah uji kompetensi bab yang pertama. Silahkan kalian kerjakan soalnya ya. Kalian baca, cermati dengan baik. Ini ada 10 soal pilihan ganda. Kalian baca dulu ya. Kalian cermati, setelah kalian merasa, ya, menemukan jawaban yang paling benar, kalian tinggal pilih A, B, C, atau D. Oke, silakan. Baik, sudah ya anak-anak ya. Nanti kalau belum, kalian bisa ulang lagi atau kalian hentikan dulu ya videonya. Ini nomor 4 dan nomor 5 kalian cermati dengan baik. Ini Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Nah, kalau ini wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Baqarah ayat 163. Ya, selebihnya silakan kalian baca, kalian cermati, kalian amati, kalian pilih jawaban yang paling benar. Oke, sudah ya. Kita lanjut yang 6 dan ke-7. Kalian baca dulu ya. Nanti Pak Guru akan bacakan ini ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. Kalian perhatikan dengan baik ya.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian cari nanti di Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Nah ini. Oke, nomor 7 ini nanti pertanyaannya kalian ya perhatikan isi kandungan dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 dan mana yang paling sesuai ya dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 nanti kalian pilih. Sudah anak-anak? Kemudian nomor 8, 9 dan 10. Ini nomor yang terakhir ya, nomor 10. Silakan kalian baca ya. Ya, ini tulisannya agak kecil tapi insya Allah masih bisa terbaca. Silakan kalian baca dengan baik ya. Ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan, kalian pilih jawaban yang paling benar. Soal yang nomor 10 Pak Guru bacakan. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terhindar dari A. Sikap sombong, B. Sikap cinta dunia, C. Perbuatan munafik, dan D. Perbuatan kemusyrikan. Kalian pilih. Baik, anak-anak semuanya, nanti kalau belum selesai mengerjakan atau belum selesai membaca, kalian boleh hentikan dulu videonya. Nanti kalau sudah selesai bisa dilanjutkan. Oke anak-anak semuanya, demikianlah tadi ya pembahasan kita, dan ini adalah latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan ya dengan sebaik mungkin agar nilainya bagus. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Apabila Pak Guru dalam menyampaikan materi ada kekurangan, mohon untuk bisa dimaafkan. Semoga kalian bisa memahaminya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.